Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Etetek. Buat teman-teman yang masih belum subscribe channel Etetek, silahkan subscribe untuk update terus video-video Etetek ya. Yang sudah pada subscribe, terima kasih banyak, matur suwun. Kalau teman-teman merasa ada video-video Etetek yang bagus, yang berguna, bermanfaat buat yang lain, silakan teman-teman share, sekaligus sebagai ajang teman-teman berbagi kebaikan, berbagi info kebaikan buat yang lain ya. Hitung-hitung beramal mudah lah ya. Share saja via Facebook, Twitter, atau Instagram teman-teman. Oke, buat teman-teman yang pegang saham selama ini kan pasar lagi crash naik turun gak karuan. Selama teman-teman pegang saham yang bagus, berdividen, di harga aman, sudah nggak usah terlalu khawatir. Kalau teman-teman ada aktivitas lain, tinggalkan saja dulu, kerjakan aktivitas yang lain ya. Santai saja. Saham juga pasti bakalan balik ke harga yang seharusnya kalau memang secara mutu memang dia sudah under value. Oke? Kali ini saya akan coba bicara proses cara saya dapat sampai miliaran di berdagang online. Alhamdulillah dari mulai tahun 2010-an ya. Dari mulai tahun 2010-an saya jualan online. Kalau dihitung-hitung dengan yang saya coba bagi untuk sekolah adik-adik saya, ada 7 orang adik, sekolah mereka, bahkan ada yang kuliah, untuk kuliah mereka, terus untuk orang tua, untuk bangun rumah orang tua, terus untuk yang orang lain. Kalau di total entah berapa miliar yang sudah saya dapat ya. Bagaimana caranya untuk dapat seperti itu? Modal berapa Pak Rudi? Dulu kalau teman-teman percaya, saya itu cuma modal sekitaran 1-2 jutaan waktu saya mulai jualan online. Kenapa sampai seperti itu Pak? Sampai bisa jadi miliaran seperti itu. Sebetulnya konsepnya kalau dalam berdagang itu, dalam bisnis apapun, yang akan jadi pemenang adalah siapapun yang mampu untuk berada di depan. Siapapun yang mampu untuk berada di depan, dia akan jadi pemenang. Bagaimana caranya untuk berada di depan? Berinovasi. Seperti teman-teman ketahui, kadang itu orang berpikir terlalu berarti kita harus berpikir begitu pusing untuk berinovasi terhadap produk yang kita jual. Gak juga. Teman-teman coba lihat produk yang namanya Kitela. Dulu siapa yang mau mengangkat bahan baku bernama ketela? Kitela adalah produk inovasi dari ketela yang cuma dibikin seperti itu, seperti keripik segala macam seperti itu. Inovasinya terlalu rumit kah? Enggak. Cuma bahan bakunya dulu singkong jadi ketela. Dan apa yang terjadi dengan Kitela? Bisnisnya booming. Itu contoh pertama. Contoh kedua, kemarin itu ceritanya ada orang jualan keliling, jualan popcorn yang ada gulanya, yang manis. Popcorn tapi gulanya pakai gula Jawa, gula gula merah. Popcornnya manis. Istri beli 5.000 perak, dikasih 1 kresek lumayan banyak, sekitaran setengah kilo kali ya, setengah kilo lebih, setengah kiloan lah. Saya coba iseng browsing di Tokopedia, berapa harga popcorn ini di Tokopedia. 100 gram popcorn itu harganya berapa? 10.000 ke atas.
istri saya beli popcorn itu 5.000 dapat sekitaran setengah kilo. Berarti bisa 5 bungkus popcorn itu. Harganya berapa? Di atas 10.000. Berarti 50.000 dengan modal berapa? 5.000. Berapa untungnya? Itu inovasi. Dan inovasi tidak harus rumit-rumit amat. Makanya saya kalau di grup premium saya bilang, inovasi itu kadang letaknya cuma 1 cm saja dari kebiasaan umum yang biasa kita temui di luar sana. 1 cm saja, cuma sedikit, tapi jarang orang mau melihat. Cuma itu bedanya. Contoh lagi, ceritanya dulu saya pernah beli mainan buat anak-anak. Anak pertama dan kedua saya kan cewek, ceritanya beli mainan lah. Mainan apa namanya, boneka yang bisa nangis, sama kalau dikasih apa namanya, empeng terus dia diem. Waktu itu kalau beli 3 dapat grosir di toko Pramuka saya beli. Waktu saya masih di Jakarta. Kalau beli 3 dapat grosir. Kalau beli harga grosir itu sekitaran berapa ya? 30.000 atau 40.000. Saya browsing harga di Tokopedia berapa? 60 ke atas. Berapa profit yang didapatkan? Itu beberapa taktik bahwa inovasi itu nggak harus rumit. Inovasi itu tidak harus susah. Berinovasi dari sesuatu yang biasa kita coba dengan pola pikir sederhana untuk jadi produk baru pun sebuah inovasi, dan itu bisa membuat teman-teman jadi seorang pemenang pada saat teman-teman jualan online atau berdagang. Semudah itu. Tapi jangan bilang kalau berdagang itu langsung bisa untung besar, enggak. Konsep berdagang sama saja seperti konsep saya berjualan online. Konsep utamanya satu, sabar. Sabar teman-teman saat berproses dari awal sampai jadi sesuatu itu sebuah keharusan saat teman-teman mau berdagang. Dan itu sudah saya buktikan dengan modal cuma 1-2 juta, uang saya sekarang 3 miliar lebih. Pun sudah saya buang-buang untuk hal yang lain dan yang lain dan yang lain. Mungkin sekarang nyampe sekitaran 4-an kayaknya. Ya, sebetulnya nggak susah. Yang susah adalah bagaimana kita tetap berjalan, membangun bisnis kita terus tetap berjalan dengan kondisi apapun. Itu yang akan membuat berbeda. Jualan online sekarang itu nggak susah. Kalau zaman saya dulu itu kalau mau jualan online saya harus bisa bikin website, saya harus bisa marketing websitenya biar orang sering datang ke website. Kalau sekarang apa? Tokopedia ada, Bukalapak ada, Shopee ada, semuanya bisa. Nih cerita lagi. Saya cuma dropship ceritanya. Ada barang harganya 240.000. Saya beli di supplier saya 240.000. Orang itu juga jualan di Tokopedia, Bukalapak dan Shopee juga. Saya ambil barang itu, saya taruh di Tokopedia juga, saya taruh di Bukalapak juga, dan saya taruh di Shopee juga. Saya jual harga berapa? 450.000 dari 240. Saya untung berapa? 200.000 lebih. Kalau ada orang beli, saya tinggal WhatsApp, bos, ini ada orderan. Misalkan pakai resi otomatis, bos, ini ada orderan pakai resi otomatis. Alamatnya ini, nanti tolong kalau pas dikirim pengirimnya atas nama saya, nomor handphone saya ini. Sudah, oke. Total berapa, bos? Totalnya segini. Ya sudah, saya transfer. Sorenya nomor resi sudah masuk. Sudah. Saya tidak harus beli barang dengan jumlah banyak. Kita harus stok barang.
Saya untung 200.000 lebih cuma duduk diam. Percaya nggak? Dan itu sudah bolak-balik. Ada yang bahkan harganya itu sekitaran 2 jutaan. Saya jual 3,5 juta. 1,5 juta saya dapat, saya cuma duduk diam. Percaya nggak? Ada beberapa hal yang salah dari penjual online yang ada di Indonesia saat mereka jualan online. Dan kesalahan mereka adalah sebuah peluang kita untuk mendapatkan untung dari produk mereka. Kesalahannya apa, Pak? Banyak. Misal, mereka tidak punya channel YouTube untuk tutorial produk mereka. Kita bikinlah channel YouTube untuk tutorial produk itu. Saat mereka tidak punya tutorial YouTube, sementara kita punya tutorial YouTube, orang lebih melihat kita daripada melihat mereka. Untung lagi. Dan semudah itu. Seperti saya bilang, inovasi letaknya cuma 1 cm saja dari kebiasaan manusia yang sering ada. Cuma 1 cm saja. Dan teman-teman sering tidak mencoba melihat itu, dan seringnya mencoba mencari yang wah, mencoba jualan yang sangat luar biasa. Enggak, jualan itu yang sederhana, tapi teman-teman inovasi mudah saja, teman-teman bisa untung besar di situ. Ya, yaitu cara saya membangun pendapatan lain selain di saham. Kalau bagi saya rezeki itu seperti sumber air. Kalau teman-teman sudah punya sumber air, teman-teman sudah jadi trader atau investor saham, berarti teman-teman sudah punya satu sumber air. Bagi saya rezeki itu kalau bisa bikin sumber air yang lain, bikinlah sumber air yang lain selain di saham. Bikin sumber airnya. Sumber air itu sudah bikin sumber air lain lagi. Seperti saya bikin channel YouTube ini. Ini kan salah satu cara saya membangun sumber air lagi. Selain saya berbagi info dan kebaikan buat orang lain. Konsepnya beramal dan kita dapat untung dari beramal. Sama saja. Tuhan sudah janjikan semuanya. Barang siapa mau peduli dengan orang lain seperti dia peduli pada dirinya, kata Tuhan, aku yang akan peduli pada dirinya. Wah, luar biasa. Ya seperti itulah. Silakan nanti teman-teman coba. Kalau teman-teman bisa jualan sampai lintas negara malah asik. Ada, kalau toko online lintas negara itu ada eBay, ada Amazon, ada yang lain lah. Dan itu bisa teman-teman pakai buat ajang teman-teman meraih keuntungan teman-teman. Kalau teman-teman punya skill, jual skill teman-teman. Dan itu sumber pendapatan teman-teman. Ya wis, itu saja. Ini sebetulnya bodinya lagi agak nggak enak, bos. Ya wis, ini sekedar daripada saya lagi agak males mikir yang rumit-rumit. Sementara ini aja. Kalau teman-teman bingung mau coba cek saham apa, coba cek saham Prim. Itu saham rumah sakit yang sampai saat ini masih belum balik ke harga IPO-nya, ya. Itu saja infonya. Terima kasih banyak. Prim. Itu saja infonya. Terima kasih banyak. Jumpa lagi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.